Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mini penelitian saya mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun yang saya jelaskan pada video kali ini yaitu mengenai bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 mengenai metodologi penelitian. Adapun bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Pertama, latar belakang masalah. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang mengukur taraf kualitas fisik dan non-fisik penduduk yang dilihat dari segi kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Nah, pada saat ini kita ketahui bahwa Indonesia atau dunia sedang dihadapi oleh coronavirus. Coronavirus sendiri merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS atau sindrom pernapasan akut atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, dengan adanya COVID-19 ini menjadi pandemi sehingga COVID-19 atau coronavirus ini memiliki dampak terhadap berbagai aspek, terutama di aspek ekonomi dan khususnya di bidang indeks pembangunan manusia. Jika dilihat dari data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, di Kabupaten Padang Pariaman dilihat bahwa data IPM tahun 2019 Kabupaten Padang Pariaman adalah 70,59, sedangkan tahun 2020 adalah 70,61. Nah, dari data tersebut dilihat bahwasanya indeks pembangunan manusia di Kabupaten Padang Pariaman mengalami kenaikan yang tidak signifikan pada tahun 2019, yaitu pada 70,59 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 adalah 70,61 yang artinya naik sebesar 0,02. Sedangkan secara keseluruhan pada Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat itu mengalami penurunan yang tidak signifikan, di mana pada tahun 2019 IPM Sumatera Barat adalah 72,39, sedangkan tahun 2020 adalah 72,38, yang artinya turun pada sebesar 0,01. Nah, dari uraian di atas tersebut, dari uraian dari data yang tampilkan oleh BPS, saya tertarik untuk melihat bagaimana sih pengaruh COVID-19 terhadap tingkat indeks pembangunan manusia, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman, dengan cara membandingkan data antara tahun 2019 dengan tahun 2020. Nah, adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dengan cara membandingkan data indeks pembangunan manusia tahun 2019 dengan data indeks pembangunan manusia tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Dan selanjutnya mengenai bab 2, landasan teori. Landasan teori sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama landasan teori, yang kedua yaitu hipotesis. Nah, sebelum mengetahui indeks pembangunan manusia, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu pembangunan. Menurut Rusto dalam Purba awal tahun 2021 menjelaskan bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak dari sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Selanjutnya yaitu pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah suatu proses dalam perluasan pilihan kepada masyarakat melalui berbagai upaya-upaya untuk pemberdayaan yang tujuan utama adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk produktif, sehingga dapat memiliki umur yang panjang, hidup yang sehat, dan menguasai pengetahuan, serta memenuhi standar hidup yang layak. Nah, setelah mengetahui apa pembangunan manusia, kita masuk pada indeks pembangunan manusia. Nah, konsep indeks pembangunan manusia sendiri yaitu dipublikasikan oleh UNDP atau Human Development Report pada tahun 1990 yang kemudian berlanjut ke setiap tahunnya. Nah, dalam publikasinya UNDP ini, pembangunan manusia atau didefinisikan sebagai a process of enlarging people choice, atau secara singkat indeks pembangunan manusia ini adalah mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Nah, seperti yang dilihat bahwa indeks pembangunan manusia ini memiliki pengukuran. Adapun pengukuran indikator indeks pembangunan manusia menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi kesehatan, yang digunakan yaitu umur harapan hidup saat lahir. Yang kedua, dimensi pengetahuan yang digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
Selanjutnya itu dimensi hidup layak yang digunakan adalah indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dan bukan makanan yang dilihat dari data-data biasanya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup yang layak. Selanjutnya dalam pengukuran indeks pembangunan manusia ada indikator. Nah, indikator-indikator ini yang diantaranya yang pertama yaitu dimensi umur panjang. Dimensi umur panjang atau dimensi umur panjang hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Umur harapan hidup saat lahir atau UHH merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu dalam tahun yang dapat dijalani oleh seseorang agar hidupnya agar dalam hidup UHH itu merupakan data perkiraan lama waktu dalam tahun yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Data yang digunakan adalah anak lahir hidup dan anak masih hidup yang bersumber dari data sensus penduduk. Nah, selanjutnya itu dimensi pengetahuan diwakili oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang merefleksikan dari kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya di pendidikan berkualitas baik yang sangat diperlukan dalam kehidupan produktif masyarakat modern. Harapan lama sekolah ini menggambarkan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Nah, yang selanjutnya itu dimensi hidup layak. Dimensi hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Indikator ini dapat dihitung hingga level kabupaten dan kota. Nah, indikator pengeluaran real per kapita ini juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari dan sehari semakin membaiknya perekonomian. Nah, maka dari itu tiga indikator ini bisa dimasukkan dalam rumus pengukuran indeks pembangunan manusia yaitu IPM sama dengan akar 3 indikator kesehatan, indikator pengetahuan, indikator daya beli yang jumlah. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui, Desember tahun 2019 dunia dihebohkan oleh sebuah kejadian yang membuat masyarakat di berbagai negara resah yaitu kemunculan virus corona atau COVID-19. Yang awal terjadi itu di Wuhan, Cina. Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia. Pada gejala yang merupakan infeksi berupa penyakit SARS atau MERS, hanya saja COVID lebih masif perkembangannya. Nah, menurut bukti ilmiah yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI tahun 2020, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin, atau yang disebut juga dengan droplet. Nah, orang yang memiliki risiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 yang termasuk yang merawat pasien juga. Nah, di Indonesia, COVID-19 ini pertama kali muncul di sebuah pesta dansa di klub Palomar Amigos Jakarta, dan munculnya COVID-19 ini secara keseluruhan telah menarik perhatian global dan pada 30 Januari tahun 2020, WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Nah, coronavirus ini juga memiliki dampak di berbagai aspek kegiatan manusia di berbagai negara, khususnya di bidang ekonomi dan terkhususnya lagi di indeks pembangunan manusia. Nah, bagaimana sih COVID-19 ini terhadap indeks pembangunan manusia berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh BPS pada tahun 2020. Dari sisi pendidikan pada tahun 2020, anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,98 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk mendapatkan pendidikan hingga setingkat diploma. Angka ini meningkat 0,03 daripada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, ya, yang mencapai 12,95 tahun. Dan itu rata-rata lama sekolah penduduk pada penduduk umur 25 tahun ke atas masih meningkat 0,14 tahun dari 8,34 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,48 tahun pada tahun 2020. Sedangkan sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk hidup hingga 71,47 tahun atau lebih lama 0,13 tahun dibanding mereka lahir pada tahun sebelumnya. Nah, tetapi untuk sisi pengeluaran, BPS menyatakan bahwa perlambatan pertumbuhan IPM tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini turun dari 11,30 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 11,01 juta rupiah pada tahun 2020. Nah, selanjutnya mengenai hipotesis. Nah, berdasarkan landasan teori tersebut, peneliti mencoba untuk menyusun hipotesis. Yang pertama itu diduga pandemi COVID-19 berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, indikator kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman.
Selanjutnya, diduga pandemi COVID-19 berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, indikator pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman. Dan yang ketiga, diduga pandemi COVID-19 berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia, indikator daya beli, atau pengeluaran real masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, masuk ke bab 3 mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada analisis, pada data-data numerikal atau angka yang kemudian diolah dengan metode statistika yang dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis dan menyadarkan atau membuat kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan hipotesis nihil. Maka dengan penelitian kualitatif diperoleh signifikan perbedaan atau pengaruh atau hubungan antar variabel. Nah, selanjutnya itu pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono pada tahun 2019, pendekatan deskriptif yaitu metode yang berdasarkan pada filsafat positifme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data, menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat statistika serta dengan tujuan untuk mengkaji hipotesis yang diterapkan. Nah, ada populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu sebelum kita mengetahui apa populasi dalam penelitian ini, kita harus mengetahui apa itu populasi. Menurut Azwar tahun 2007, populasi didefinisikan adalah sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi penelitian. Adapun dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah dalam penelitian adalah seluruh data time series indeks pembangunan manusia pada tahun 2019 sampai tahun 2020 di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun sampel adalah anggota populasi yang dianggap dapat mewakili populasi yang dimana besarnya sampel harus mencerminkan karakteristik populasi agar data diperoleh representatif atau terwakili. Itu menurut Sutiono dan Hanafi pada tahun 2007. Nah, dalam penelitian ini pengambilan sampel adalah memakai teknik sampling jenuh atau metode sampling jenuh, yaitu menurut Sugiono tahun 2009 merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Nah, berdasarkan hal tersebut, sampelnya adalah 8 data. Selanjutnya untuk teknik penumpukan data. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dimana data sekunder merupakan data yang sudah dikumpulkan atau disajikan oleh pihak lain dan dengan tujuan komersial maupun non-komersial, yaitu menurut Suryanto tahun 2007. Adapun data dalam penelitian ini bersumber dari halaman page resmi Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Kemudian data diperoleh, disusun, dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian. Adapun sumber data yaitu https sumber.bps.go.id. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian yaitu menggunakan instrumen penelitian dokumentasi terhadap data sekunder dalam pengumpulan data. Dalam melaksanakan penelitian menggunakan instrumen dokumentasi peneliti menyelidiki hal-hal berupa transkrip, catatan, buku surat, prasasti, notulen, rapat atau agenda, arsip, jurnal video, dan sebagainya. Nah, dalam menyusun instrumen juga terdapat kisi-kisi instrumen penelitian. Variabel indeks pembangunan manusia memiliki subvariabel yaitu dimensi umur panjang yang diwakili oleh indikator umur harapan hidup bersumber data BPS dengan metode dokumentasi dan instrumennya adalah lembar dokumentasi. Nah, selanjutnya itu subvariabel dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah atau HLS, rata-rata lama sekolah atau RLS dengan sumber data BPS, metode pengumpulan data dokumentasi, dan instrumen pengumpulan data adalah lembar dokumentasi. Selanjutnya yaitu dimensi hidup layak yang diwakili oleh pengeluaran perlu KPK, sumber data yaitu BPS, metode yaitu dokumentasi, dan instrumen yaitu lembar dokumentasi. Nah, sekian presentasi saya mengenai penelitian saya yang berjudul yaitu pengaruh COVID-19 terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, jika ada salah, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.